Kalau Anda masih berobat, silahkan berobat. Ya, minum obatnya. Kalau Anda ingin hipnoterapi, silahkan. Karena bisa dengan hipnoterapi, walaupun saya tidak pernah hipnoterapi, tapi saya kan sering mendengarkan audio-audio afirmasi. Halo Mas Arya Surya, terima kasih audio afirmasinya yang dulu-dulu itu ya. Dan terima kasih Dokter Andri atas edukasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yes, oke? Amin. Yang baru bergabung, silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe gitu. Kalau belum subscribe ya, like itu. Dan jangan lupa lihat video saya yang dulu-dulu. Kalau lihat video itu sampai selesai ya. Sampai selesai, nikmati prosesnya, alur video itu, dan juga video ini ada tonton sampai selesai, nanti Anda akan paham. Begini, langsung ke topik, nggak usah berlama-lama, nggak usah bertele-tele. Nah, jika di pikiran Anda itu banyak ilusi-ilusi, maka yang terjadi adalah disfungsi organ dan disfungsi hormonal. Nanti akan saya jelaskan. Saya bicara begini bukannya tidak ada referensi. Saya tidak asal ngomong begitu. Untuk supaya Anda jelas ya, ilusi. Apa sih ilusi itu? Jadi ilusi itu begini, ya ibaratnya tipuan lah. Kalau kita takut, itu bisa terjadi ilusi. Misalkan Anda malam hari mau keluar, mau lewat gimana, itu sudah takut duluan. Maka nanti kalau Anda nyampe dalam perjalanan, itu melihat benda apapun, itu Anda menganggap bahwa itu hantu, begitu. Nah itu simpelnya begitu, itu ilusi. Nah, nanti kalau di pikiran Anda sudah penuh ilusi, pokoknya saat ini kan pikiran Anda penuh dengan ilusi. Ya, ilusi apa itu? Ilusi itu berasal dari mana? Dari persepsi Anda, dari sensasi, dan akhirnya Anda punya persepsi. Kalau persepsi Anda yang horor-horor, itulah ilusi ada di pikiran Anda. Nah, di situ akan menyebabkan yaitu yang namanya disfungsi organ dan disfungsi hormonal. Saya akan jelaskan disfungsi organ dulu. Nah, ini kenapa terjadi disfungsi organ? Karena saraf otonom Anda saat Anda cemas, penuh dengan ilusi, itu bekerja hiperaktif, terlalu aktif. Makanya yang sering Anda keluhkan itu adalah yang pertama itu sakit kepala, terus jantung, ya, yang Anda keluhkan, terus paru-paru, lambung, atau fungsi yang lain, gitu. Nah, kalau saraf otonom Anda terlalu aktif, maka jantung ini akan berdetak dengan kencang, gitu. Saraf otonom itu apa sih, Pak? Saraf otonom itu adalah fungsi atau sistem saraf di tubuh kita yang bergerak, yang mengendalikan organ-organ kita, tapi kita nggak menyadari, seperti detakan jantung, terus napas Anda, aliran darah Anda, terus sistem pencernaan lambung Anda bergerak. Itu berasal dari yang namanya dikendalikan oleh saraf otonom. Nah, kalau saraf otonom ini terlalu aktif akibat ilusi-ilusi itu, akhirnya kepala ini pusing, ya. Anda menganggap kalau Anda itu, wah, sejajan kanker otak, gitu. Setelah di CT scan normal. Terus jantung Anda sering berdetak dengan kencang, dak-dik-budet. Nah, Anda pasti beranggapan, wah ini saya sakit jantung, padahal tidak. Setelah diadakan MRI atau EKG itu normal, begitu. Terus nafas kok kenapa tersengal-sengal cepat begitu? Nah,
setelah di ronsen paru-paru Anda normal. Kenapa sih lambung saya kok begah terus, kembung terus? Nah, setelah Anda periksakan, ya pasti asam lambung, pasti begitu. Nah, di sini saya jelaskan, makanya tonton sampai selesai. Ini ya, jadi kalau saraf otonom itu terlalu aktif, maka jantung ini berdetak dengan kencang, aktif pula. Nah, di situ aliran darah juga akan terlalu kencang, makanya biasanya tensi Anda tinggi ya, biasanya begitu. Terus kenapa napas ini sesak? Karena jantung kalau berdetak dengan kencang, otomatis napas ini bergerak dengan cepat begitu. Nah, tapi kenapa bisa keluar di lambung, Pak? Begini, kalau pikiran Anda sudah takut, cemas, banyak ilusi, nah asam lambung yang harusnya normal diproduksi oleh sistem lambung kita itu menjadi abnormal atau hipernormal atau kebanyakan gitu, karena dari pikiran Anda begitu. Air kencing aja ada aja itu dari saraf otonom gitu. Makanya kadang ada juga yang kencing berbusa. Nah, itu karena apa? Yaitu organ Anda itu tidak bekerja dengan semestinya gitu. Tapi kenapa kalau diperiksakan normal? Ya normal, organ Anda normal, cuma dia berfungsi itu tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Makanya Anda diberi obat apa saja, itu kenapa nggak ada efeknya? Ada efeknya tapi sedikit dan sebagainya. Terus akhirnya Anda menganggap, wah saya disandet orang, saya diguna-guna orang, begitu. Nah, sekarang hilangkan itu, ini sudah era digital ya. Guna-guna, saya nggak percaya. Betul, saya nggak percaya. Saya dulu waktu SMA, saya belajar ilmu guna-guna dari orang itu. Saya pakai untuk memelet orang. Ternyata nggak ada efeknya. Justru wanita yang saya guna-guna itu malah membenci saya. Begitu. Nah, itu banyak yang saya guna-guna nggak mempan. Ternyata guna-guna itu berasal dari ini. Nah, setelah saya pulang dari pendidikan, saya pakai baju baret begini, pulang. Cewek-cewek dulu yang menolak saya, ya, memanggil saya, ya Pak Yono, emang saya cowok apa? Dulu kamu menolak saya, sekarang manggil-manggil saya, emang saya cowok apa? Gitu, itulah ilmu guna-guna. Ini, padahal gaji fungsi sedikit tapi banyak penggemarnya. Itu ya, jadi jangan berpikiran ke arah situ. Nah, ya emang benar. Orang yang mengajari saya guna-guna pun istrinya juga, mohon maaf, nggak cantik, juga nggak kaya. Kok saya percaya sama dia? Ternyata ilmu guna-guna ya ini. Ilmu guna-guna. Itu. Terus yang selanjutnya disfungsi hormonal. Nah, kalau organ Anda tidak bekerja dengan semestinya, nah disitulah terjadi yang namanya disfungsi hormonal. Jadi misalkan pankreas mengeluarkan hormon apa, terus otak ini mengeluarkan hormon apa, itu dia nggak memproduksi dengan maksimal, bahkan tidak terproduksi begitu. Makanya hormon-hormon kebahagiaan itu tidak ada gitu, karena ada yang namanya disfungsi hormonal. Itu makanya dokter atau psikiater itu memberikan obat yang bisa merilekskan, padahal rileks itu sudah ada sendiri di tubuh kita, sudah ada yang memproduksi sendiri. Karena pikiran Anda banyak ilusi-ilusi, organ Anda tidak bekerja dengan semestinya, akhirnya hormon yang dikeluarkan itu juga tidak dengan semestinya gitu. Nah, makanya psikiater membantu dengan obat gitu untuk merilekskan Anda. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, tidak hanya disfungsi organel dan disfungsi hormonal, tetapi apa? Disfungsi ereksi. Harusnya gini. Harusnya pandang hidup jadi pegangan hidup, bahkan perjuangan hidup. Untuk hidup itu perlu perjuangan. Saya dulu memang begitu. Saya
membayangkan apa saja nggak bisa hidup menurut saya. Mau dipegang model apapun nggak bisa hidup. Gitu. Ya itu perlu Anda ketahui. Nah, itu semua nanti kalau Anda sering relaksasi, sering meditasi, ya istighfar, zikir dan sebagainya, itu nanti akan insya Allah akan kembali normal. Dan itu memang perlu waktu, perlu kesabaran dan nikmati prosesnya. Itu, ya itu. Jadi jangan ingin tergesa-gesa, ya memang saya tahu Anda ingin cepat sembuh, tetapi ingat, sembuh itu perlu waktu, perlu usaha kita. Selama pikiran Anda belum tenang, pikiran Anda masih kacau, keluhan di fisik itu akan selalu ada, ya termasuk nyeri sendi, cenut-cenut dan sebagainya. Itu karena apa? Ya itu yang namanya saraf otonom gitu. Ya, itu perlu Anda pahami. Jadi sedikit jangan, saya disangka ke orang, diguna-guna orang, nggak ada. Pesan saya hindari orang-orang toksik, ya gitu, ya berpikirlah yang selalu positif. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat itu serba positif. Latih meditasi, relaksasi, olah nafas, jangan Anda sepelekan. Nggak sini. Kalau Anda sepelekan, ya itu nanti Anda akhirnya terjadi yang namanya yaitu apa? Defisit kepercayaan, defisit keyakinan, dan akan terjadi defisit energi di dalam raga dan jiwa Anda. Jadi, jiwa itu juga ada energinya, raga juga ada. Gitu. Ya, makanya yaitu relaksasi, olah nafas, meditasi. Kalau Anda masih berobat, silahkan berobat. Ya, minum obatnya. Kalau Anda ingin hipnoterapi, silahkan, karena itu bagian dari sugesti agar diri Anda itu, pikirannya itu dimasukin kata-kata yang positif, yang menyemangati Anda. Itu fungsinya dari hipnoterapi gitu. Pemulihan jiwa bisa dengan hipnoterapi, walaupun saya tidak pernah hipnoterapi, tapi saya kan sering mendengarkan audio afirmasi. Halo Mas Arya Surya, terima kasih audio afirmasinya yang dulu-dulu itu ya. Dan terima kasih Dokter Andri atas edukasinya di YouTube. Di YouTube Anda itu ya. Salam sehat dari Brito Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.